Video kali ini aku bakal ajak kalian buat naik bisnis kelas Singapore Airlines Boeing 737 MAX 8 dari rute Phnom Penh menuju ke Singapura. Kalau kalian suka review pesawat dan keliling dunia, jangan lupa subscribe dan selamat menonton episode ini. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang adalah hari yang kutunggu-tunggu karena ini bakal pulang ke Indonesia, ke tanah air tercinta. Sekarang aku ada di Techo International Airport, bandara terbaru di Phnom Penh. Dan bandara itu baru jadi sekitar 3 bulan lalu, di bulan September 2025. Dan juga ini secara hektar, dan ini salah satu bandara terluas bahkan di dunia. Luasnya sampai 2.600 hektar. Tapi yang bikin aku excited kali ini adalah aku mau terbang naik Singapore Airlines, terbang pulang ke Indonesia. Sebenarnya ke Singapura dulu ya, kita bakal naik Boeing 737 MAX 8. Kita cobain bisnis kelasnya. Mungkin udah lama kita nggak naik bisnis kelas karena ya aku baru tukar akhir-akhir ini buat penerbangannya. Jadi memang sengaja aku ambil pesawat kecil karena pengen lihat service dan konfigurasi seat dan lain-lain. Pengen banget cobain yang pesawat kecilnya. So, ya inilah airportnya. Sebenarnya aku agak lumayan telat, tapi nggak apa-apa. Kita bisa masih nikmatin lounge-nya sekitar sejam. Paling cuma makan doang sih. Terus kita langsung naik ke pesawat, karena nanti bakal transit di Singapura lumayan lama, sekitar kurang lebih berapa ya, 5 jam gitu. Aku udah check-in online, jadi kayaknya aku nggak perlu lagi buat print boarding pass. Oke, kita bakal naik lift. Wow, bagus banget bandaranya asli. Kayak ada patung Buddha di sini. Terus untuk Singapore Airlines, F11 check-in. Kita check-in aja deh ya, biar kayak berasa premium gitu, karena bisnis kelas. Tapi bisnis kelas bawanya backpacker, kayak bawa carrier guys, nggak bawa koper. Padahal bagasinya banyak banget, dapat kayak 40 kilo atau berapa gitu. Tapi nggak apa-apa ya, kita incar service pengalamannya. BTW ini asli guys, bandaranya bagus banget sih. Aku suka banget. Kalau dibandingkan tetangga-tetangganya ya, ini di daerah ini tuh yang paling bagus menurutku. Ya, kita check-in business class dulu. Kosong antriannya. Duh, seneng banget naik bisnis kelas lagi. Jadi bela-belain mau check-in, tapi orang itunya bilang pakai boarding yang digital aja nggak apa-apa. Ya udah, langsung pergi. BTW, kalian cobain deh kesini ke Kamboja tuh, menurutku menarik sih. Cuma kalau kalian suka sejarah sih bisa ke Siem Reap dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa dilakuin. Oke, kita udah keluar dari imigrasi security, lumayan cepat, dan sekarang kita mau ke Plaza Premium Lounge buat makan-makan bentar. Jadi dia ada premium yang first, ada yang lounge ini. Cuman yang first tuh di kiri. Yang ini kayaknya bisnis deh.
Oke guys, kita ditolak masuk. Disuruhnya yang ke first. Baru tadi bilang kayak pengen masuk yang first, ternyata disuruh yang ke first. Jadi business class HQ masuknya ke first ya. Jujur, mereka ramah-ramah banget di sini. Bandara baru tapi aku suka banget asli experience-nya. Kayak berasa mewah banget. Beneran mewah banget sih. Ya, aku tuh tuker miles. Jadi kalau kalian nggak tahu miles, ya miles itu buat tabungan poin-poin gitu. Kalau kalian belanja itu dapat miles. Misalnya beli HP berapa juta, nanti kalian bayar pakai kartu kredit, terus dapat poin. Nah, poin itu yang kalian kumpulkan. Jadi kayak aku kan nggak tiap kali juga naik karena memang ngumpulin poin. Jadi kayak ngumpulinnya bisa setahun sampai 2 tahun baru bisa ditukar gitu. Jadi makanya spesial banget buatku tiap kali terbang. Jadi aku memang nggak into banget buat tukar-tukar poin kayak kartu-kartu itu banyak-banyak. Karena memang pengen berasa spesial aja setiap kali nuker gitu. Ya tapi kalau dikasih poin banyak juga nggak apa-apa sih. Nah di atas ini Plaza Premium First. Aduh, excited banget. Bandaranya juga udah mewah, ditambah servisnya baru dan menurutku bakal mewah sih. Ya ini dia nih. Oke, jadi menunya tuh ala carte, ternyata scan di sini. Kita coba scan-nya, ada apa aja. Ya, mewah banget sih tempatnya. Kayak, tuh lihat. Aku masih ada sejam untungnya, untung aku agak cepat perginya. Menunya tuh kayak ada dimsum-dimsum, astaga, seneng banget. Menunya nggak terlalu banyak sih. Cuma ada chicken fishbowl gitu sama kopi paling. Ya. Ini ada yang lain nih selain ala carte-nya, ada buah-buahan, terus bubur. Ini kita bisa ambil juga ya, nanti kita ambil. Aku tuh pengen banget makan banyak, cuman kayak habis keracunan makanan kemarin, jadi kayaknya perutnya nggak bisa makan terlalu berat. Untuk variasi makanannya, nah ini dia, yang nggak terlalu lengkap itu makanannya guys. Jadi cuma ada kayak hash brown sama ala carte-nya juga cuman ada apa tadi yang aku pesen? Mie doang. Nah, kita pesan sup bakso. Menarik sih, nih kalian lihat. Kayak makanan kuah gitu, hangat-hangat. Enak. Kuahnya enak banget asli. Kayak kuah kaldunya enak banget. Kaldu udang gitu. Nah, tadi aku udah pesen dimsum. Ini kayak yang paling enak deh. Ada sambalnya juga. Ada hakau. Aku suka banget nih hakau. Oke, pesawat SQ-nya udah nyampe, cuman dia delay dikit kayak 20 menitan. Orang-orang udah duduk di bawah. Ini salah satu bandara paling modern yang pernah aku lihat sih. Keren banget asli.
Penerbangan ke Singapura cuman 1,5 jam, cepet sih memang. Bagus banget asli, modern. Welcome SQ. Udah lama kita nggak naik SQ. Mungkin sebentar lagi bakal boarding sih. Elite Silver to board thereafter. Due to limited space on board the aircraft, we kindly request all passengers place their small bags underneath the seat and larger items for your cooperation. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Thank you. Kira kita boarding. Thank you. Ya, naik bisnis kelas lagi. Sebenarnya ini konfigurasi bisnisnya tuh 1-2 gitu. Cuman kemarin yang satunya full, tapi aku pengen banget, ya udah kita yang sebelahnya ada orang, nggak apa-apa deh. Yang penting nyampe. Kita duduk di 14A. Aku pernah naik yang kecil sekali, waktu itu dari Surabaya. Sekarang kita naik lagi yang ke Phnom Penh. Seneng banget ya paling SQ. Hi. Morning. Morning. 14A. Oke, jadi kita duduk di sini. Jadi depan itu ada 2, terus tengah ini 1, harusnya aku yang tengah, terus belakang ini 2. Jadi nggak apa-apa deh, kita duduk paling belakang. Semoga ya sebelah kosong ya. Dan di sini layarnya gede, terus dapat minum sama noise cancellation headsetnya. Terus ada buku menu. Aku udah order online. Ini tipe pesawatnya Boeing 7378. Ya ini menu-menunya ya. Kita udah pesen sih tadi di aplikasi duluan. Seatnya nyaman sih guys, kalian lihat nih. Di sini ada lampu, terus ada charger dan lain-lain. Ada selimut juga, sama ada bantal. Bantalnya lumayan gede. So, di penerbangan ini harusnya ada wifi juga. Dan tempat duduknya sebenarnya bisa ditidurin gitu. Hi. Can I have apple juice? Apple juice, of course. Thank you. Oh. Tapi kayaknya kosong deh, jadi bisa pindah harusnya. Aku dengar full, jadi ya udah kita tetap.
Sekarang tuh lagi Natal, jadi ada dekorasi Christmasnya kayak ditempelin di pesawatnya itu, interiornya. Dikasih handuk panas. My name is Howler, and with me the flight deck is Deputy Commander Benjamin. On behalf Oke, sabuk. Ladies and gentlemen, welcome aboard SQ153 to Singapore. We are pleased to carry passengers. Carry through outdoors and cross-check. Ladies and gentlemen, for your safety, please pay attention. Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartment. Make sure that your seatbelt is securely fastened during connecting takeoff and landing. To fasten, bring the two ends of the seatbelt together until you hear it click. carry crew to your takeoff stations. Thank you. Ladies and gentlemen, please ensure that your seatbelt is fastened and draw up your window sheets. For passengers at the overwing exit.
Ini enak banget si headsetnya karena ada noise cancellation gitu. Terus sekarang habis terbang langsung makan. Jadi sebenarnya ada menu kayak aslinya tuh kayak omelet gitu, cuman aku kayak request makanannya seafood gitu. Karena kayak udah bosan makan telur. Dan Flight SQ ada wifi, jadi kalian bisa connect langsung. Wifi-nya pakai Panasonic dan lumayan bagus. Aku udah beberapa kali pakai wifi-nya. Jadi untuk seatnya sebenarnya kalian bisa adjust. Di sini tuh ada tempat adjustnya di bawah sini. Jadi kalian mau nyanderin atau mau lebih nyantai itu bisa banget. Kita coba mundurin mungkin ya. Saya bisa full flat bed gitu, cuman karena flightnya sejam, jadi kayak nanti kita coba deh kalau misalnya bisa mundurin deh. Oh ini kakinya bisa. Dia kayak mundur gitu. Tapi udah nyaman kok kayak gini. Emang SQ tuh maskapai terbaik. Ini aku tukar poinnya paling cuma 20.000 doang. Ya, untuk penukaran bisnis kelas dari Phnom Penh ke Jakarta. Yang aku suka wifi-nya ini bisa kalian surfing Instagram, gak nge-lag sama WA itu cepet banget. Cuman memang gak secepat Starlink gitu. Kita makan karena aku requestnya seafood, jadi ada telur, kentang sama udang. Thank you. Saya baru kali ini aku request meal kayak gini. Jadi ada kentang. Saya kok nggak begitu suka kentang sih, dan tadi udah makan di lounge juga. Mungkin kita cicip aja. Ini mealnya. Terus ada teh, aku minta teh. Green tea enak banget. Ada buah-buahan. Kita cobain buah-buahan. Ini ada roti hazelnut. Dalamnya ada kacang gitu. Salah satu yang aku suka tuh makanan SQ itu enak-enak banget. Ini kayak telur gitu. Ada udang. Request seafood, di telurnya tuh ada salmonnya gini. Enak banget.
cari juga. Yogurtnya muncrat guys. Travelers have to submit the declaration electronically after submitting the Singapore arrival card via the immigration and checks borders authority. This flight will be arriving at Singapore Changi Airport Terminal 2. In preparation for arrival, for passengers entering briefing seats, please also ensure that your windshields are open. Thank you. Untuk in-flight entertainmentnya aku suka banget karena kayak dari musik, terus dari film-filmnya tuh lumayan banyak pilihannya. Filmnya banyak yang baru-baru juga, jadi kayak nggak bosen gitu kalau flight panjang. Ya, dalam 30 menit kita bakal landing di Singapura dan waktu setempat itu jam 12. Beda sejam sama Indonesia. Overall nyaman sih, cuman aku lebih prefer kalau misalnya terbangnya agak lumayan jauh dan kalau duduk seatnya tuh di depan yang lebih personal gitu lebih better sih. Yaitu pengalaman naik yang maskapai sedang yang bukan gede. Tapi kalau SQ pesawat gede itu udah yang paling oke sih menurutku ya. Sebenarnya enak flightnya tuh ada wifi, charger, terus kalau misalnya penerbangannya pesawat ini tuh kalau nggak salah yang lumayan panjang itu ke Kathmandu. Dia bisa terbang 4 jam dan lumayan lama sih, jadi lebih nyantai dan enak kalau misalnya naik business class-nya.
Oke. Udah kelar. Thank you. Masih diingat namanya. Keren. Overall seru banget, kayak kalau bisa ya naiknya yang gede aja, cuman yang kecil oke banget, apalagi kalau rute-rute pesawat yang kayak dekat, mungkin Kathmandu kali ya. Kathmandu itu yang paling lama 4 jam dia bisa flightnya, tapi penerbangan malam. Ya, terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan next kita bakal pisahin video ke Jakarta dan nanti makan-makan di lounge juga. Kalau gitu, bye-bye, see you in the next video.